Nanti gimana Mbak kameranya? Saya biasanya kalau opening di situ ada. Sekarang langsung tengah. Tengah ya. Nah itu apa? Nah ini yang sini. Nah jadi dokter sana sama sana ya dok. Saya situ sama situ. Dokter menjelaskan ke sana. Pas kita ngobrol berdua ke sana. HP ku tak patenanis ya. Ya di silent dok. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Muardiwai dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami semua di acara kesayangan kita Muardiwai. Bulan ini bertepatan dengan bulan kesadaran katarak atau Katarak Awareness Month yang biasanya jatuh di bulan Juni. Bersama saya, host Dr. Pramadia Fadani Mustafiza, spesialis jantung pembuluh darah. Kali ini kita kedatangan pakar atau ahlinya di bidang kesehatan mata. Di depan saya sudah ada Dr. Raharjo Kuntoyo, spesialis mata konsultan. Beliau merupakan salah satu dokter spesialis mata konsultan yang ada di Rumah Sakit Dr. Muardi. Selamat pagi dokter, assalamualaikum dok. Sehat dokter? Alhamdulillah. Bersama saya, host Dr. Pramadia Fadani Mustafiza, spesialis jantung pembuluh darah. Kali ini kita kedatangan pakar atau ahlinya di bidang kesehatan mata. Di depan saya sudah ada Dr. Raharjo. Ya, baik dokter. Sorry ada sedikit kesalahan teknis. Ya dok, jadi saya baru tahu nih dok, saya baru baca bahwa ternyata bulan Juni itu diperingati sebagai Katarak Awareness Month. Dan memang yang dari saya baca juga ya dok ya, katarak itu ternyata merupakan penyebab kebutaan tertinggi ya dok di dunia. Ya. Oke. Nah dok, mungkin selama ini ya masyarakat awam tuh tahu bahwa katarak itu identik dengan penyakit pada orang tua. Mungkin sebelum kita membahas lebih lanjut dok, mungkin dokter bisa jelaskan katarak itu apa sih dok? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa dan pendengar sekalian di Muardiwai. Saya sangat senang sekali karena acara Muardiwai tetap berlangsung dan ini sangat membantu beberapa masyarakat, khususnya di wilayah Surakarta dan sekitarnya yang mendapat informasi tentang beberapa penyakit dari berbagai disiplin ilmu ya. Iya dok. Ya memang kalau bulan Juni itu memang bulan lansia, apa? Katarak Invalid. Iya, katarak. Jadi itu, tapi secara nasional belum diterapkan secara serentak. Ini wujud daripada kepedulian aja bahwa kita harus aware juga pada orang-orang tua. Jadi secara umum katarak itu adalah penyebab kebutaan utama yang pertama di Indonesia bahkan di dunia ya, paling banyak dengan prevalensi sekitar 0,75%. Saya kira besar sekali, besar sekali. 1,5%, kemudian yang kedua glaukoma 0,75%. Hanya saja katarak lebih menjanjikan untuk prognosisnya lebih baik. Kenapa? Karena kalau katarak itu kebutaannya reversible
Nah, reversible itu bila kataraknya dioperasi, dia bisa melihat kembali. Beda dengan glaukoma. Jadi glaukoma itu kebutaan bersifat irreversible, jadi tidak bisa kembali lagi. Itu. Katarak itu adalah semua bentuk kekeruan pada lensa. Nah, kapanpun terjadinya, berapapun usianya, dan pada umur berapapun, ada kekeruan di lensa itu katarak. Ya, jadi itu memang yang paling banyak itu pada orang tua. Jadi karena sekarang kan survivor life rate-nya kan tinggi di Indonesia. Jadi sekitar, ya pokoknya tinggi lah ya, umurnya sekitar 70-an kalau saya, 60 ke atas. Dan perlu kita ketahui bahwa semakin tinggi usia kan semakin besar terjadi katarak ya. Ini kan kebanyakan faktor usia. Jadi hampir 80% lebih itu faktor usia. Sehingga pastilah semua orang tua mesti katarak. Ya mungkin pembagian katarak ya, itu bisa aja katarak terjadi pada bayi ya, dan katarak kongenital pada anak muda, juvenile, dan katarak pada dewasa ya. Tapi yang paling banyak adalah katarak pada orang tua. Dan sebabnya yang paling banyak katarak senilis, walaupun ada katarak komplikata, katarak traumatika ya, macam-macam ya, di beberapa penyakit diabetes mellitus maupun SLE ya, yang menggunakan steroid ya, itu juga komplikata, jadi akibat itu bisa jadi katarak. Sampai traumatika ya, ada beberapa trauma pada mata juga dengan katarak. Nah, memang semua orang yang sudah tua terutama katarak. Itu seperti uban. Lah uban itu kan setiap orang tua pasti ubanan. Sehingga setiap orang tua pasti katarak. Cuman ada beberapa pasien itu tanya kepada saya, "Dok, bagaimana supaya tidak terjadi katarak?" Kan gitu. Sering tuh. Karena mungkin takut ya. Dia kalau katarak kan dioperasi. Kayak gitulah, takut. Nah, pertanyaan itu gimana supaya tidak kena katarak? Nah, saya terus bilang aja ya, usianya nggak usah tua saja gitu ya. Karena orang tua mesti katarak. Cuman sekarang masalahnya nggak usah takut. Kenapa? Kalau katarak itu tidak dioperasi, hanya dibersihkan saja. Dan itu teknologi sekarang udah canggih sekali, tidak seperti dulu ya. Dulu operasi katarak harus opnam, harus dilakukan persiapan. Sekarang enggak. Ya datang biasa aja pagi, kita tangani ya, setengah jam selesai pulang. Jadi saya kira enggak usah takut-takut lagi, karena kalau saya mengatakan ya lensa itu kan yang keruh ya. Kekeruan pada lensa lah, kekeruan lensa itu kita bersihkan aja, nggak kita operasi. Itu operasi yang baru, teknologi canggih itu tanpa jahitan, ya waktunya cepat, penjualannya juga cepat, komplikasinya kecil, hasilnya lebih bagus, nggak perlu nginep, dan BPJS nggak bayar sama sekali ya, gitu dah. Enak kurang apa ini. Nah, sekarang itu nggak usah takut, orang katarak itu gampang sekarang. Sekarang saya kira di berbagai fasilitas kesehatan udah banyak tuh yang melakukan operasi terbaru yang disebut rekonstruksi. Nah itu. Ya dok. Ya. Baik dok. Seru sekali dok penjelasannya. Sebelumnya saya mengingatkan kepada sobat Muwarriway yang ingin mengajukan pertanyaan bisa menulis pertanyaan di kolom komentar dari Instagram ataupun di Facebook. Nah dok, ini sudah ada satu pertanyaan nih dok dari Mbak Silvi Arista 67. Selamat pagi dok, terima kasih sudah membahas katarak. Saya mau tanya, nenek saya didiagnosis katarak usia 73 tahun. Apakah harus operasi? Karena takut dibis dan dioperasi. Nah, itu tadi barusan dijelaskan, mungkin dijelasin ulang dong. Ternyata nggak harus operasi ya? Maksudnya bisa one day care ya dok ya? Ya, jadi memang risikonya kalau dengan pembiusan pada orang-orang tua kan bahaya sekali ya. Sehingga kita lebih ke lokal ya, lokal atau topikal. Lokal itu dengan injeksi ya, di sekitar mata, anestesinya. Sekarang nggak pakai injeksi, hanya ditetes saja, tetes pantaukan udah nggak terasa. Jadi sebenarnya nggak usah takut. Jadi kalau katarak itu tidak dioperasi, saya katakan tadi, nggak ada pisaunya, nggak ada jahitannya, kan semua nggak apa-apa, nggak pakai apa-apa, cuma ditetes-tetes, terus dibersihkan ya lensanya, ya sudah terus pulang. Nah, 2 hari sudah terang kembali. Dan bisa aktivitas, kenapa? Nah, tanpa jahitan, 2 hari sudah sembuh. Jadi kalau usia 73 saya kira nggak masalah itu.
Karena saya pernah operasi usia 95 nggak masalah. Memang kalau orang-orang takut karena dioperasi kan mungkin harus dibius, itu memang tidak dianjurkan pada orang tua karena risiko yang tinggi. Jadi kalau dilakukan vakuumifikasi nggak perlu disuntik, nggak perlu dibius, cuma tetes-tetes saja. Ya, Dok. Dan operasinya cepat, saya kira insya Allah ya nggak sampai setengah jam, 15 menit, 20 menit sudah selesai. Jadi nggak usah takut lagi, biasa. Gitu. Jadi begitu ya Mbak Silvi, mungkin nanti bisa jelaskan ke neneknya bahwa sekarang teknologi sudah canggih. Jadi ada mengobati katarak tanpa harus ada dijahit dan dibius ya, Dok ya. Nah, itu bisa dilakukan di Muardi ya, Dok ya, dengan BPJS ya, Dok? Iya, sudah lama sekali di sini. Sudah lama, pokoknya udah hampir setiap hari operasi. Ya, Dok. Oke, Dok, pertanyaan selanjutnya, Dok. Mungkin memang tadi kan dokter sempat sebutkan bahwa memang kebanyakan katarak itu karena senilis atau ketuaan. Tapi ada beberapa jenis penyebab katarak lainnya ya, Dok ya. Contohnya karena katarak kongenital ataupun karena trauma. Ini mungkin bisa dijelaskan ulang, Dok, sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Dedi Firmandi mengenai penyebab katarak, Dok. Mungkin dari usia, Dok, kalau yang anak-anak biasanya karena apa, yang tengah-tengah dewasa muda karena apa gitu, Dok? Ya, jadi kalau pada bayi yaitu kongenital itu memang karena ada penyakit ya. Yang paling sering itu rubella, virus rubella yang dulu mengenai ibunya kan, itu bisa berdampak pada anaknya. Dan bahkan bukan katarak saja, kalau orang ibunya terinfeksi rubella itu satu jadi katarak, terus kedua deafness ya, tuli, yang ketiga hidradenosis. Nah, itu namanya trias rubella. Jadi kalau kita mendapati seorang bayi katarak, pastilah kita kunjungkan ke bagian jantung dan bagian THT untuk memastikan apakah ini bagian daripada sindroma rubella. Nah, itu yang pertama pada bayi. Yang kedua pada anak-anak lah. Pada anak bisa terjadi juga karena infeksi ya, suatu infeksi, komplikasi infeksi tertentu atau trauma. Biasanya anak-anak kan ya memang aktivitasnya masih tinggi ya, sehingga terjadi trauma pada mata, jadi katarak. Terus yang sekarang mulai banyak tuh katarak komplikata. Kenapa? Karena kita lihat sekarang prevalensi diabetes kan semakin tinggi. Dan diabetes itu memang berisiko jadi katarak, itu jelas tuh. Jadi orang-orang yang dengan diabetes tuh mengenai katarak lebih awal dibandingkan usia yang normal. Misalnya orang normal 60, mungkin dia 50 sudah mulai jadi katarak. Nah, tapi kan memang tidak usah khawatir ya, memang itu bagian daripada komplikasi. Karena memang nanti bisa diatasi, kalau itu sih nggak masalah. Yang kataraknya itu biasanya katarak yang biasa dan bisa kita tangani dengan baik. Di Muardi saya kira sering itu kita tangani. Nanti kita kerjasama dengan penyakit dalam, dengan bagian jantung kan, itu nanti akan kita lakukan operasi ya katarak. Baik, Dok. Jadi ternyata tiap usia ternyata penyebabnya macam-macam ya, Dok ya. Dan kalau paling sering pada bayi dan anak-anak itu salah satunya infeksi. Jadi mungkin screening untuk TORCH ya, Dok, yang orang lebih awam bilang, orang awam tahu tuh itu penting. Dan Dok, kalau misalnya nih, Dok, ada bayi dengan bawaan katarak kongenital ataupun karena infeksi, apakah pengobatannya sama, Dok? Dan apakah memang angka kesembuhannya sama dengan yang katarak karena penuaan? Ya, jadi kalau pada bayi itu kan kita harus perhatikan kan, kalau positif dia katarak ya, katarak kongenital ya, prinsipnya kita harus segera operasi. Kenapa? Kalau khawatir kita nanti kalau nggak segera dioperasi akan mengganggu pengembangan pertumbuh kembangnya mata, saraf mata ya terutama itu, dan bisa jadi ambliopia ya seperti itu. Jadi makin cepat kita atasi, kita operasi makin baik. Hanya saja masalahnya itu nanti dalam pembiusan ya. Apakah pada usia itu sudah memenuhi syarat untuk dibius belum ya. Kadang kalau usia awal-awal sekitar 6 bulan agak susah ya. Ya biasanya sekitar setahun lah, oleh setahun udah mulai kita pikirkan untuk dilakukan operasi. Karena mulai ada rangsang pada saraf mata sekitar 6 bulan, 3-6 bulan itu sudah ada. Setelah itu nanti ketutup katarak, nanti nggak tumbuh sarafnya, itu berbahaya. Mulai makin cepat lebih baik, hanya saja perlu kerjasama dengan dokter anak dan dokter anestesi kapan bisa dilakukan pembiusan itu. Nah, itu saya kira bisa kita kerjakan di Muardi juga, semua kita kerjakan di sini. Baik, Dok. Sekarang, Dok, terkait gejala atau ya ciri-ciri pasien yang terkena katarak itu seperti apa, Dok? Apakah beda antara yang katarak pada anak, dewasa ataupun yang tua, Dok?
atau semua sama kabur gitu pandangannya dok? Ya, secara umum memang pasien katarak itu keluhan utamanya matanya kabur ya. Dan kaburnya ini terutama pada siang hari. Siang hari. Siang hari terus dia silau. Karena kekurangan pada lensa itu akan membuat silau pasien ya. Sinar yang masuk itu akan dibiaskan jadi silau. Dan dia merasa agak nyaman pada saat maghrib mau gelap itu. Kenapa? Karena kalau agak gelap kan pupilnya midriasis, sehingga dia agak jelas. Itu keluhan utama ya. Jadi kabur dengan keluhan siang silau, kabur kalau agak malam itu agak jelas. Kemudian kadang dia juga melihat agak berbayang ya, jadi berbayang nggak begitu jelas apa objeknya gitu. Tapi tandanya yang pasti yaitu tadi, kalau kita periksa dengan alat yang khusus ya, slit lamp misalnya, itu ada keputihan di lensa mata. Nah, jadi kalau ada lensa mata yang putih sudah positif itu katarak. Nah, itu pada usia bayi, anak, dewasa, orang tua itu katarak. Nah, masalahnya kapan harus dioperasi kan begitu kan? Nah, kalau pada bayi ya di saat dia mulai ada pertumbuhan ya kita segera operasi supaya tidak mengganggu pertumbuhan daripada retinanya ya itu. Sedangkan kepada orang dewasa atau pada orang tua tuh nggak perlu sampai kalau zaman dulu matang ya, oh ini belum matang dan sebagainya, tidak seperti itu. Jadi sekarang patokannya selama kataraknya itu sudah mengganggu aktivitas, dia harus dioperasi. Nah, contohnya saya pernah operasi pasien supir bis malam ya, dia nggak bisa nyopir bis malam karena kan silau, nggak kena lampu dari sana itu jarak 10 meter 20 udah silau, walaupun kalau agak redup siang dikit dia kelihatan, tapi kan dia mengganggu aktivitas, buatnya nanti bisa nabrak kendaraan yang lain. Nah itu saya operasi karena sudah mengganggu aktivitas. Nah, seorang guru yang nggak bisa ngoreksi, kan kasihan kalau nilainya berubah gara-gara katarak kan, nah, itu harus dioperasi. Ada tukang jam yang nggak bisa membentulkan jam ya, masih banyak aktivitas seorang ibu nenek-nenek nggak bisa lihat sinetron kan, nah itu ya saya operasi walaupun dia masih aktivitas, tapi kan hiburannya dia terganggu ya saya operasi gitu. Jadi itu beberapa hal kapan dioperasinya itu tidak tergantung harus mateng harus enggak, pokoknya setiap dia mengganggu aktivitas, nah itu yang harus kita lakukan operasi. Oke. Ya. Baik dok, terima kasih. Ini kita menyambung ya dok ya ke pertanyaan dari Ashika Kamila terkait tadi ciri katarak ya. Yang jelas kan ada kekeruhan pada lensa. Nah, apakah itu bisa dilihat secara langsung dok, atau memang hanya bisa kelihatannya pakai alat khusus yang tadi dokter bilang slit lamp? Bisa dilihat pakai mata telanjang orang awam gitu nggak dok? Ya kalau orang awam nggak bisa. Yang paling bagus ya pakai alat yang canggih. Apalagi kataraknya masih tipis sekali itu kan nggak udah pakai alat. Kadang center juga nggak bisa memastikan gitu. Ya kalau sudah keruh sekali ya bisa pakai center aja bisa. Atau mungkin kalau udah putih sekali nggak usah alat juga bisa. Nah itu kalau udah terlalu matang itu ya sudah kelihatan dari jauh meletik putih, orang Jawa kan meletik putih di tengah mata itu katarak sudah itu. Nah itu mungkin seperti itu. Ya dok ya. Jadi kalau tidak semuanya bisa dilihat secara langsung, tergantung dia sudah masuk ke tahap yang mana ya dok. Kalau dia sudah orang bilang kayak mateng ya bisa kelihatan, tapi dengan alat akan lebih bagus karena bisa mendeteksi lebih dini ya dok ya. Baik dok, kalau seperti itu dok, mungkin dokter bisa sharing tips dok. Mungkin ini ibu-ibu ya yang khawatir nih anak saya nih kena katarak atau enggak ya. Mungkin ada ciri khas nggak dok anak-anak yang sepertinya ada problem di matanya? Apakah dia jadi nggak pekarangsang atau gimana seperti itu dok? Biasanya yang datang ke dokter. Nah, sebenarnya kalau pada anak itu kan mata kabur itu kan mayoritas ya karena refraksi anomali ya, masalah kacamata bukan katarak. Karena katarak yang paling banyak tetap di usia tua ya, sekitar 90% lah itu orang-orang tua. Sedangkan pada anak itu kalau ada gangguan penglihatan ya, mata kabur itu jarang sekali yang katarak. Lebih ke arah refraksi anomali. Nah itu memang sebaiknya pertama diperiksakan ya, screening ya, kita screening apa keluarnya. Kalau mata kabur nanti kita koreksi dengan kacamata bisa ya, berarti ya dia harus pakai kacamata karena kaburnya itu karena kacamata. Nah, itu aja. Oke dok. Baik dok, ini sekarang ada pertanyaan lagi dari Sobat Muwardi Wae, Hartini Sofian. Saya usia 50 tahun, apakah bisa terkena katarak dok? Saya memakai kacamata dari usia 35 tahun. Ya.
Ya, sebenarnya saya kemukakan katarak itu kan bisa terjadi pada semua usia. Jadi mulai bayi sampai orang tua itu katarak. Kalau lihat usia ya betul ya bisa saja. Cuman masalah ini kan berkacamata ya. Jadi kalau sepanjang dia pakai kacamata masih jelas bukan katarak. Jadi kalau orang yang berkacamata terus diganti kacamata berkali-kali tetap nggak jelas, mungkin dia ada kataraknya. Karena lensanya mulai keruh kan. Nah, dibeli kacamata ukuran berapapun tetap tidak bisa. Walaupun ada beberapa jenis katarak ya yang menimbulkan dampak refraksi anomali ya, katarak yang imatur itu bisa terjadi miopisasi. Jadi orang yang tadi plus bisa plus bisa min lagi gitu karena kataraknya itu. Yang tadinya rabun deket tiba-tiba rabun jauh gitu dok ya. Gitu. Oke, baik dok. Mungkin tadi ya dokter kan bilang salah satu penyebab katarak adalah karena traumatik ya. Kalau misalnya yang tren sekarang penggunaan soft lens dok, nah itu apakah bisa menyebabkan katarak jangka panjangnya? Jadi kalau soft lens berbeda ya, maksudnya di sini trauma tumpul, trauma tajam. Jadi ya benturan, misalnya contohnya kena shuttlecock ya, smash itu, atau kena kayu atau kena apa gitu. Orang ngelas gitu ya dok ya? Ngelas atau kena pancing dan sebagainya itu bisa menembus kan, bisa mengaruhi lensanya. Sedangkan pada lensa kontak tidak seperti itu. Lensa kontak kan hanya diletakkan di depan kornea kan, nah itu enggak terjadi katarak. Justru yang berbahaya itu adalah kalau lensa kontak dengan perawatan yang tidak baik, dengan fitting yang tidak betul, ya itu nanti bisa jadi infeksi, bukan katarak tapi keratitis. Oh, keratitis ya, oke dok. Nah, ada pertanyaan selanjutnya dok. Dari Carla Evelyn, dok, nenek saya sudah 2 bulan ini operasi katarak, tapi kenapa penglihatannya masih buram? Iya, banyak faktor ya. Kenapa kalau seseorang itu tetap tidak jelas ya. Nah, harus kita cari apakah itu kataraknya murni katarak senilis, entah orang tua atau ada penyakit lain. Saya katakan tadi, kalau dia punya kencing manis ya, nah, punya diabetes ya, mestinya ada kelainan lain, ada retinopati dan sebagainya, itu kan juga mengganggu visus. Nah, ada juga sekarang orang-orang tua sudah mulai ada glaukoma kan, nah, ada glaukomanya, itu juga akan nggak jelas juga setelah operasi katarak. Sehingga sebenarnya waktu sebelum operasi kita udah screening dulu apakah dia tuh penyakit lain ada enggak, tekanan bola mata tinggi enggak, dari white blood, hipertensi dan sebagainya, itu sudah kita screening itu untuk menentukan bagaimana prosesnya nanti. Karena yang terjadi memang sebagus apapun operasinya, tapi kalau dia punya underlying disease ya, seperti diabetes, hipertensi atau penyakit-penyakit lain itu ya hasilnya kurang bagus. Itu hal yang wajar. Jadi kalau sudah seperti itu bukan katarak primer tapi katarak yang sekunder, jadi katarak akibat sesuatu ya, kataraknya itu. Oke, jadi memang perlu dicari tahu ya dok ya, apakah memang itu jangan-jangan katarak itu sendiri sekunder, jadi masih ada penyebab atau penyakit yang mendasarinya yang belum terkontrol seperti itu. Baik dok, pertanyaan selanjutnya dari Aulia Idris. Bagaimana pencegahan katarak sejak dini? Caranya seperti apa dok? Jadi merawat kesehatan mata dok, bagaimana dok? Iya, saya sejak awal sudah mengatakan katarak itu setiap orang pasti katarak ya. Kalau sudah usia tua itu katarak. Ya, kalau ada orang tua ya nggak bisa dihindari ya, itu termasuk bagian daripada proses ketuaan kan. Itu proses degenerasi kan, degenerasi pada lensa. Seperti uban tadi ya. Ya, uban tadi proses degenerasi sehingga ya semua orang tua pasti katarak. Nah kalau untuk mencegah supaya nggak katarak ya usianya tidak usah tua kan, bisa seperti itu. Tapi kalau pada anak-anak yang muda-muda ya hindari ada trauma, kalau ada mata infeksi dan sebagainya itu ya segera aja diperiksakan, mungkin bagian daripada penyebab daripada katarak komplikata. Jadi misalnya katarak sekunder nggak ada, yang ada katarak penyebab lain, misalnya katarak komplikata akibat diabetes dan sebagainya itu. Gitu. Jadi kalau katarak karena penuaan memang tidak bisa dicegah ya dok, karena itu kan proses degeneratif atau terkait dengan proses penuaan tubuh seperti uban. Tapi untuk jenis katarak lain, misal katarak komplikata, jadi ya kontrol gula darah, jangan sampai diabetesnya nggak terkontrol ya dok ya. Kemudian jangan sampai terkena trauma. Jadi kalau yang kerja harus memperhatikan safety ya dok ya, jangan sampai terkena trauma mata. Baik dok, terima kasih dok penjelasannya. Ini banyak banget yang bertanya nih dok.
Selanjutnya dari Wiwi 2453. Dok, saya umur 26 tahun, minus 2,5. Apakah kondisi minus ini bisa memicu katarak lebih cepat sehingga tidak harus menunggu tua? Ya bagus sih pertanyaannya. Mulai ada yang takut ya. Jadi minus plus atau apapun itu nggak ada kaitannya dengan katarak karena itu refraksi anomali. Jadi refraksi anomali itu kan gangguan penglihatan visusnya terganggu itu karena ini media refraktanya bagus tapi kelengkungan korneanya atau dan sebagainya itu jarak aksis bola mata dan sebagainya itu jadi tidak normal. Kalau orang miyop itu kan lebih besar bola matanya sehingga jatuhnya di depan retina dia miyop, kok yang kecil di belakang dan sebagainya. Jadi itu berkaitan dengan hal seperti itu, tidak berkaitan dengan lensa ya. Jadi kalau katarak itu kan berkaitan dengan lensa. Selama dia lensanya jernih ya nggak masalah, min berapapun ya 10, min 15, asal dia masih bisa dikoreksi ya itu nggak masalah, kataraknya nggak ada masalah. Oke. Jadi antara mata minus atau plus itu beda ya dok, yang terganggu dengan katarak. Kalau katarak pada lensa mata ya seperti itu. Oke. Selanjutnya dok dari Topan Wicaksono. Mungkin ini diulang lagi nggak apa-apa dok, mungkin baru bergabung ya. Dok, apakah katarak penanganannya harus dengan operasi? Apabila katarak tidak ditangani, apa dampaknya? Apakah bisa mengakibatkan kebutaan? Ya, jadi ya mungkin saya ulangi lagi ya. Jadi semua orang, terutama orang tua ya, pasti katarak. Dan katarak itu keluhan pada lensa yang harus ditangani kan. Nah, cuman kapan dilakukan operasi kan? Nah, tadi prinsipnya kalau selama itu sudah mengganggu aktivitas ya dioperasi. Itu. Yang kedua ini kalau seandainya nggak dioperasi bagaimana? Memang ada beberapa orang yang merasa takut. Bahkan saya pernah tuh pasien datang itu belum saya periksa udah ngomong duluan. Dok, saya nggak mau operasi lah itu. Jadi saya belum sempat ngomong dia udah ngomong. Jadi sudah takut duluan. Tapi sudah bilang saya, loh katarak nggak dioperasi, cuma dibersihkan saja. Dan nggak usah nginep dan sebagainya itu. Nah, terus kalau nggak mau dioperasi dampaknya apa? Ini seperti judulnya itu, kenali katarak dan bahayanya kan. Nah, kalau katarak tidak dioperasi itu akan berdampak jadi komplikasi. Komplikasi yang paling berat adalah glaukoma. Jadi katarak yang tidak segera dioperasi biarkan terus sampai gelap ya, nanti jadi glaukoma. Bisa glaukoma vakuumorfik itu akibat penggelembungan lensa kan, lensa menggelembung, ini sudah disebut jadi glaukoma. Atau katarak yang sudah kasep. Jadi kalau katarak yang sudah kasep itu kapsulnya menjadi rapuh, koteknya mencair, nah itu akan ngerembes keluar ke dalam kamera okuli anterior ya, menyumbat saluran keluar, outflow-nya keluar, itu jadi glaukoma. Jadi glaukoma itu jadi buta. Jadi memang katarak kalau tidak dioperasi bisa jadi buta. Ini bahayanya di situ. Kadang ya orang tadi karena takut sehingga jadi buta. Nah, makanya sekarang saya rubah, kalau katarak nggak dioperasi, ya dibersihkan saja, itu aja. Gitu dok ya. Jadi kalau misalnya katarak diobati masih bisa reversible, tapi kalau dia sudah late tidak terobati bisa terjadi glaukoma, justru itu merupakan penyebab kebutaan yang irreversible ya dok ya. Seperti itu. Baik dok, pertanyaan selanjutnya dok, sebenarnya dibersihin itu kayak gimana sih? Apakah masih mempertahankan lensa pasiennya? Karena ini saya zaman dulu ya dok, udah lama taunya sekolah itu diganti lensa buatan dok. Jadi yang sekarang udah beda banget ya dok ya? Oh iya, sekarang nah ini kalau operasi katarak itu kan kataraknya dibersihkan terus dipasang lensa. Lensanya IOL, intraocular lens ya, atau lensa tanam. Jadi lensa itu mengganti lensa yang jadi katarak tadi. Nah, lensa yang kita pasang itu harus kita ukur dulu sesuai status refraksi kita. Misalnya tadinya min 2 lah, kita harus ukur dulu namanya biometri, ukur berapa ukuran lensa yang nanti kita pasang. Nah, itu sesuai dengan ukurannya sehingga kalau hasilnya bagus ya, operasinya bagus, tidak ada komplikasi, itu nanti nggak pakai kacamata. Karena sudah sesuai dipasang lensa sesuai ukurannya. Berapa min plus 2 misalnya, itu nanti dipasang lensa yang seukuran itu sesuai ukuran biometri, nggak perlu nanti kacamata lagi kalau hasilnya bagus.
Berarti kalau gitu katarak nggak bisa berulang dong kalau udah diganti? Oh, enggak. Nggak akan berulang ya dok ya? Enggak ada katarak apa istilahnya kumat Kumat, kambuh, relapse lagi enggak nggak ada. Oke. Nah, lensanya udah dikeluarkan semua, dibersihkan, udah enggak ada masalah. Kecuali yang tadinya kiri sekarang kena kanan ya dok ya? Nah, itu Mary biasanya. Oke. Nah, itu. Jadi katarak kalau udah diobatin dia nggak akan kambuh. Itu bukan nular ya, Mary itu. Nular beda sama Iya. Mary. Oke dok. Nah ini nggak apa-apa ya dok, diulang Boleh, lagi boleh. dari Ahimsyah Megawati. Apakah setiap lansia berisiko terkena katarak? Iya, jadi orang tua itu pasti. Pasti Ya. Pasti itu begini loh. Tidak tergantung usia. Ada orang yang katarak 40 tahun ada, 50 tahun ada, 60, 70, bahkan yang 80 tahun baru katarak juga ada. Jadi setiap individu itu berbeda terjadi katarak. Tetapi prinsipnya semua orang tua pasti terjadi katarak, hanya kapan terjadinya mengenai dia tuh usianya bervariasi. Oke, gitu dok. Ya. Kalau dari yang dokter tangani, paling banyak katarak karena usia tua atau senilis itu rata-rata di rentang usia berapa dok kalau di Indonesia itu dok? Ya sekarang 60-70 lah. 60-70 ya dok ya? Apalagi ini ada penyakit penyerta ya, ada diabetes dan sebagainya, itu lebih awal biasanya 60 dah banyak kena. Tapi kalau dia sehat-sehat saja biasanya 70 baru kena katarak. Oke dok, tadi ya mungkin ini menjawab lagi ya dari Alda Idris, tadi kita udah bahas apakah operasi katarak bisa berulang? Oh enggak, jadi kalau udah kita operasi katarak, kita pasang lensa sudah selesai. Kecuali kalau misalnya lensanya itu ada miring ya atau wah gitu, kita reposisi istilahnya, kita kembalikan lagi ya, kita tata kembali, kita reposisi lensanya supaya pas lagi itu mungkin. Tapi kalau kataraknya sudah hilang, sudah kita bersihkan, ya sudah nggak ada katarak lagi. Ya, baik dok, terima kasih. Ini dok, pertanyaan selanjutnya dari Arif Santosa 27, dok mohon tips perawatan mata setelah operasi katarak. Oh, Ya mungkin ya dok, jelasin dok kalau setelah habis operasi harusnya ngapain seperti itu. Biasanya memang kan setiap kali yang operasi katarak itu saya beri petunjuk sebelum operasi dan petunjuk setelah operasi. Setelah operasi katarak ya. Ya setelah operasi. Mungkin jelasin aja dok, sebelumnya gimana, sesudahnya gimana dok? Ya biasanya kalau kalau sebelumnya itu kan pasien harus bersih ya, artinya nanti setelah operasi kan tidak boleh keramas dan sebagainya kan, kena air. Jadi saya sarankan kalau sebelum operasi ya keramas duluan, karena nanti sekitar berapa hari nggak boleh kena air kan gitu. Satu. Terus pada saat operasi ya sudah siap, artinya kalau memang dia punya riwayat kencing manis dan sebagainya harus kita motivasi supaya nggak makan dan sebagainya. Itu khawatirnya nanti kalau dia makan gulanya naik, nggak jadi operasi kan. Biasanya pre-op juga kita periksa ulang gulanya. Nah, terus ya pakai pakaian yang biasa, artinya nggak longgar-longgar aja, nggak begitu ketat-ketat sekali ya. Terus mata yang dibersihkan lah, pokoknya sudah mandi dan sebagainya itu. Nah itu ya pokoknya secukupnya, istirahat juga malamnya nggak usah keluyuran ya, supaya tenang ya. Biasanya kan stres ya, agak stres seperti itu. Nah setelah operasi ya itu tadi saran kita ya nggak kena air dulu ya, paling maksimal 1 minggu ya. 1 minggu ya maksimal, tapi ada beberapa udah bagus ya, setelah 3-5 hari sudah bisa. Terus tidak boleh angkat-angkat ya, angkat berat, karena kalau angkat berat akan mengaruhi posisi lensa, supaya dia tidak terlalu nunduk-nunduk gitu juga sama, tidak pucuk-pucuk mata. Biasanya kalau setelah operasi katarak kita pakai itu pelindung tutup itu ya, plastik itu tujuannya apa? Supaya merefleks menguceknya enggak, kalau ngucek ada tutupnya kan enggak jadi, terutama kalau pas tidur. Nah ini kadang-kadang tidur nggak terasa. Nah kalau kita tutup itu kan ada itunya nggak jadi. Nah, terus obatnya harus diteteskan ya secara rutin sesuai aturannya. Nah, terus nanti ya kontrol sesuai jadwalnya. Yang penting tadi, jadi aktivitasnya terbatas, jangan terlalu berat-berat dulu. Bepergian amannya ya, kalau saya bepergian 1 bulan, karena waktu 1 bulan itu sudah stabil lensanya. Nanti kalau 1 minggu terus bepergian nanti bisa, berarti saya ada goyang-goyang terus berubah gitu. Nggak boleh nyetir dulu ya dok ya, sampai sebulan tuh ya dok ya? Ya, jangan nyetir, ya boleh sih, cuman ada orang yang ditutup satu. Ada tuh yang pasien karena dia jualan ya. Nah, jualan dia kalau nggak jualan nggak dapat uang. Nah, terus saya udah 2 minggu aja gitu, nggak sampai 1 bulan, 2 minggu saya pelan-pelan, hati-hati lah, jangan sampai. Walaupun secara umum itu kan udah sembuh,
Di 2 hari itu kan lukanya saya tanya yang kecil cuma 275 mili itu sudah nutup. Itu artinya nggak mungkin lah kena debu, nggak mungkin infeksi, tapi kan harus hati-hati kan. Ya, baik, tetap harus berhati-hati ya dok ya. Nah ini dok, dari The Apah Levi, maaf baru bergabung dok, bagaimana pemeriksaan untuk mengecek mata katarak dok? Apakah katarak ini penyakit keturunan? Ya, di katarak itu nggak keturunan ya. Nanti katarak terutama yang ketuaan. Nah, di samping ada yang lain, tapi paling banyak proses ketuaan bukan keturunan. Ya emang kalau ada apa tuh Pak D-nya katarak, nanti buliknya katarak, ya emang usia tambah tua gitu aja kan, bukan keturunan. Jadi semua orang pasti katarak, semua waktunya berbeda-beda. Apa lagi tuh? Terus pemeriksaan mata Nah, ya, harus yang dicek. rutin, Ya, idealnya berapa dok? Kita maksudnya ngecek mata. ya 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya, dicek Ya, semua ya dok ya? Atau sebelum itu tambah kabur. Oke. Nah, kalau sebelum itu tambah kabur ya segera periksa aja. Ya periksa dokter umum bisa Pak itu. Tidak harus dokter spesialis. Dokter umum saya kira bisa untuk menentukan apakah ini katarak atau bukan. Boleh nanti ke puskesmas atau kemana masih tahu. Ya, jadi memang idealnya kita ngecek 6 bulan sekali, atau sebelum waktu cek ada pemburukan kondisi mata, jadi lebih kabur daripada Ya, biasanya. tambah kabur. Oke, baik. Nah, dok, mungkin diulang lagi, mungkin baru bergabung lagi dari Matias Mika 85. Apakah kalau sudah pernah operasi katarak bisa kambuh lagi kataraknya dan harus operasi ulang? Ya, mestinya enggak ya. Kalau katarak udah dioperasi ya udah bersih lah, udah bersih nggak akan kambuh lagi. Udah selesai. Oke dok. Biasanya dok kalau setelah operasi itu kita ada nggak sih dok evaluasi kontrolnya, misalnya seminggu, 2 minggu, atau berapa seperti itu dok? Ya biasanya kalau kontrol pertama sehari setelah operasi ya. Jadi kan pulang kan, dia nggak dirawat kan, jadi dia harus kontrol besoknya kan. Dia pulang sehari kontrol, setelah itu 1 minggu, 1 minggu, 2 minggu, itu 1 bulan sudah selesai. Oke, jadi memang Maksimal 1 bulan lah. Itu udah 1 bulan nggak ada masalah ya. Silakan mau pergi mau apa terserah, nggak apa-apa. oke ya, jadi sehari pos tindakan, pas seminggu, dibersihkan itu ya seminggu, 2 minggu, 1 bulan. kemudian 1 bulan. Oke, baik dok, sambil menunggu pertanyaan lainnya dari sobat Muwardiwaya dok. Kalau di Muwardi sendiri memang kita udah sering banget ya dok ya, sehari bisa berapa dok operasi katarak dok? Ya bervariasi ya, kan kita punya jadwal katarak pada anak ya, pada bayi, katarak pada orang dewasa ya. Itu kita harinya berbeda-beda. Nah, ada operasi tumor ya, operasi retina, operasi tangan, kan kita harinya itu ya kalau 1 bulan ya sekitar 5 kali ya, sekitar 40 sampai 50 lah. Banyak juga ya dok ya. Ya. Memang karena faktor usia yang memang Terutama faktor sesuatu usia yang tidak bisa kita tolak ya dok ya, seperti itu. Ya. Oh iya dok, kalau terkait teknologi dok, apa sih yang perbedaan mendasar dok dari teknologi operasi katarak di zaman sekarang sama dulu dok, selain tadi lebih singkat waktunya dan lain-lain dok? Ya zaman dulu itu katarak itu yang masih masih tradisional ya. Nah, jadi kataraknya itu diambil semua. Jadi mulai dari lensanya sampai kapsulnya diambil, sehingga dia harus pakai kacamata tebal gitu. Belum bisa dipasang ya. Sampai plus 10 kalau salah itu. Jadi kan zaman dulu operasi katarak dikeluarkan semua pakai kacamata plus 10. Wah, kan tebal sekali itu. Gak nyaman itu lah. Nah, terus setelah itu era berikutnya katarak tidak diambil semua. Berarti kapsul katarak yang bagian belakang tinggal. Terus diganti lensa, dipasang lensa. Tapi waktu itu lensa masih lensa yang utuh ya. Sehingga untuk masang lensa yang utuh kan butuh irisan yang luas, lebar kan sekitar 9 mili lah itu ya, atau 180 derajat. Sehingga dijahit kan. Nah, sehingga orang kalau dengar kata mata kok dijahit kan takut. Kulit tadi dijahit kayak gitu, apalagi mata kan gitu, takut dulu tuh. Nah, karena lebar irisannya terus dijahit, jadi pada takut. Itu juga penyembuhannya lama kan, jadi kan ada jahitan kan perlu waktu untuk penyembuhannya agak lama, ya sekitar 1 bulan lah, 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, terus yang terbaru ini vekoemulsifikasi. Nah,
itu teknologi terbaru dengan menggunakan suara ya, sound, kita berikan sound, terus kita pecah-pecah lensanya ya, lensa kita pecah, kita sedot pakai alat vacuum itu dengan lubangnya cuma 275. Nah, terus kecil-kecil kita sedot, akhirnya bersih tuh, terus kita pasang lensa. Nah lensa sekarang yang terbaru namanya lensa foldable. Lensa foldable itu lensa dilipat. Itu dilipat, dikotret, terus dimasukkan lewat injektor. Nah, seperti injeksi itu. Nah, itu diinjeksikan ya ke dalam, nanti di dalam dia buka sendiri. Ya, buka sendiri, sudah di dalam situ, terus kita keluarkan, terus tempat injeksi kita buat udem sehingga nutup. Nggak perlu di-acting lagi. Nah itu lebih cepat tuh anunya, penyembuhannya kan sudah cepat, langsung nutup itu. Nanti nggak perlu nginep, nggak perlu ya perawatan khusus, enggak, langsung pulang misalnya gitu. Jadi memang signifikan sekali ya dok ya bedanya. Jadi masyarakat nggak perlu takut lagi karena memang tidak ada diiris ataupun jadi kayak hanya disuntik aja 2,75 mili, itu kecil banget ya dok ya. Kecil sekali. Kecil sekali, nggak ada dijahit-jahit segala, nggak perlu ada nginep, bisa one day care, pemulihannya lebih cepat. Karena lensa yang dimasukkan ternyata bisa dilipat terus nanti ngembang sendiri ya dok ya. Ya itu yang terbaru tuh teknologi vakuumifikasi gitu. Dan saya kira di rumah sakit lain juga udah banyak yang mengerjakan lah. Dan itu semua tanggung BPJS ya dok ya? Oh ditanggung, ya nggak usah tombok-tombok, nggak usah. Kan sepenting itu nggak perlu nginep dulu. Karena kalau orang nginep kan tahu sendiri kan, satu orang nginep tuh repot ya, bawa bantal, guling, termos, piring sebagainya, selimut dan sebagainya itu kan, terus ribut bawa barang-barang, terus suasana rumah sakit walaupun di VIP atau emergency suite tapi tidak nyaman karena tidak homey, ya kan, tidak homey karena di rumah kan dia merasa nyaman. Nah, ya kan, walaupun BPJS gratis, suruh nginep sama anda kan tetap pilih nggak nginep kan begitu. Nah, jadi ini yang membuat plusnya di situ. Tapi kalau yang biasa dulu harus nginep, nah, harus nginep. Sekarang enggak nginep. Sekarang enggak nginep semua tuh. Nah, tapi ada beberapa yang nginep karena ada penyulit ya, ada diabetesnya, ada glaukomanya itu kalau diopnam supaya ditangani dulu baru dioperasi. Tapi kalau tanpa penyulit ya langsung pulang. Ya. Jadi memang operasi katarak tanpa penyulit, jadi tidak ada penyakit penyerta lainnya tuh seringkali kebanyakan tidak perlu nginep ya dok. Misal kalau ada yang tanya loh, saya kemarin operasi katarak kok pakai nginep, itu mungkin karena ada penyakit penyerta atau underlying disease lainnya yang harus distabilkan dulu ya dok ya, seperti itu. Oke, mungkin ada scroll lagi mbak, pertanyaan lagi. Baik dok, mungkin sebelum ke selanjutnya dok, mungkin dokter ada ini dok, tips ya. Jadi kalau awareness terhadap kelainan mata dok, nggak hanya katarak aja dok, gimana dok? Ada nggak sih dok pesan-pesan khususnya gimana kalau menjaga kesehatan mata, apalagi zaman sekarang gadget ya dok ya, nah itu gimana dok? Sekarang tuh banyak namanya CVS ya, CVS itu Computer Vision Syndrome. Jadi sindroma akibat penggunaan komputer yang tidak betul. Itu hampir tiap hari ada gangguan seperti itu. Biasanya orang sedang keluhan, yang matanya nggak nyaman, kabur, sering keluar air ya, terus gatel kadang ya, terus seperti tengkuk tidak enak, tangan tidak enak, seperti itu dah ya. Nah, terus setelah kita periksa itu di CVS itu. Nah, inilah kadang-kadang sekarang itu dengan kemajuan teknologi dengan gadget itu tidak bisa bagaimana cara menggunakan gadget yang betul. Ada yang full sehari ya. Nah, makanya kalau supaya tidak kena itu CVS, karena pengaruhnya itu apa? Radiasi, radiasi komputer, radiasi HP, radiasi laptop ya, atau TV ya, itu juga berdampak pada mata jadi kering, cepat lelah, nggak nyaman, kadang pusing. Itu penyakit CVS. Nah, caranya yaitu dengan langkah penggunaan gadget yang betul, komputer atau laptop ya. Misalnya di depan laptop itu ya setiap 1-2 jam istirahat 10 menit. Harus istirahat. Istirahat itu bisa memejam mata atau lihat sesuatu yang jauh. Yang kedua, layar monitor harus sering dibersihkan. Monitor debu itu akan mengganggu visualisasi. Ya. Yang ketiga, jarak antara laptop dengan mata sekitar 60 sampai 70 cm. Jangan terlalu jauh atau terlalu dekat. Terus sejajar.
Kadang ada yang laptopnya di bawah gini kan, Ya, atau oke. terlalu atas itu juga akan mengganggu, tidak nyaman. Terus yang berikutnya, jangan menghadap ke jendela, kita membelakangi jendela. Kalau kita menghadap ke jendela, silau. Silau. Berarti udah silau kena jendela, sinar juga silau kena laptop atau kayak gitu. Oke. Nah, saya kira itu. Iya, Dok. Terus ada kursi ergonomis itu ada tuh, khusus tuh di laptop kan saya kira dulu ada yang ukurannya berapa tingginya 80 cm, terus berapa jaraknya itu ada dengan apa punggung supaya nggak terlalu dingkluk atau terlalu itu ada apa kursi ergonomis itu ada posisinya itu. Oke, Ya, Dok. betul ya. Kalau ini, Dok, yang sering dipublikasi di ini ya, Dok, kalau di media sosial, kacamata anti radiasi dan lain itu Oh, signifikan sekali nggak, Dok? Tidak ada tuh. Radiasi itu tidak bisa dihalangi, nggak bisa, karena ada promosi itu tidak ada. Jadi ya, tetap kena radiasi itu. Ya. Jadi memang yang benar itu adalah tadi membatasi Ya. screen time-nya. Betul. Harus ada episode break-nya setelah Ya. bekerja. Posisi laptop itu juga harus diperhatikan ya, Dok, ya, Iya, dan kontrasnya, jaraknya. kontrasnya jangan terlalu gelap. Ya sekitar 70, 80 gitu. Kalau kadang kan suka yang agak redup gitu, tapi itu membuat mata jadi ekstra kerja kan, melihat sesuatu yang gelap gitu kan. Iya. Itu punya kok itu, aturannya di Polimata itu saya pasang di dinding supaya pasien moto ya, kenapa supaya tidak terjadi CVS itu penggunaan komputer harus apa itu udah saya buatkan tuh poster gitu, supaya pasien tuh tahu. Saya tidak usah ngomong tapi dia udah lihat baca sendiri gitu. Tapi CVS itu kan bisa membaik ya, Dok, ya? Bisa, itu setelah kita iya. mengatasi faktor penyebabnya. Nah, biasanya kalau dengan istirahat aja biasanya udah nyaman tuh. Nah, kadang kan orang kerja tuh pagi sampai sore tanpa istirahat di depan laptop kan. Nah, itu yang kadang-kadang tuh timbul penyakit macam-macam kan. Yang lehernya kemeng, baunya juga kemeng, tangannya kemeng, itu kan dampak daripada itu. Nah, itu CVS, sindroma Computer Vision Vision Syndrome. Syndrome itu. Jadi kumpulan bukannya mata saja loh itu. Ya. Nah, keluhan mata, keluhan leher, keluhan tangan, keluhan punggung, kadang kaki dan sebagainya itu ya pengaruh tuh. Itu satu kesatuan itu. Itu ada saya tulis saya buat poster-poster di Polimata. Oke. Baik, Dokter, terima kasih atas penjelasannya ya, Dokter Raharjo, sangat lengkap. Tapi karena waktu juga ya, Dok, ya. Jadi untuk para sobat Muadiwae, karena waktu kita tutup untuk diskusi kita kali ini. Bagi sobat Muadiwae yang ingin melihat tayangan ulang dari acara ini, ya bisa dilihat ya, live streaming acara ini bisa dilihat ulang di YouTube, kemudian di Facebook dari RSUD Dr. Muardi, ya. Dan selalu ingat bahwa jangan lupa kita like, follow, subscribe akun media sosial kita di Instagram, Facebook, dan di YouTube. Baik, terima kasih Dokter Raharjo atas segala penjelasannya yang sangat lengkap. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama, Dok.